Nah, saudara, ada satu joke yang saya dapat di internet gitu ya tentang doa. Jadi tema kita ini ya, bagaimana berdoa dengan percaya diri. Ada joke, satu kali ada seorang pemuda pengangguran, dia berdoa, Tuhan, jadikan aku Tuhan, seseorang yang cuma kipas-kipas aja bisa dapat duit. Ceng, jadilah dia tukang sate, saudara. Kemudian, kok jadi gini sih? Dia berdoa lagi, Tuhan, jadikan aku Tuhan, orang yang cuma duduk-duduk aja dapat duit. Jadilah dia penjaga toilet, saudara. Waduh, ini salah ini. Dia berdoa lagi, Tuhan jadikan aku cuma duduk goyang-goyang kaki dapat duit. Jadilah dia penjahit. Gitu ya. Kemudian, waduh ini juga salah nih. Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan jadikan aku orang yang leluasa mengatur orang-orang kaya. Jadilah dia tukang parkir, saudara. Oke, mundur. Kemudian, waduh ini salah lagi nih berdoa. Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan jadikan aku orang yang penuh wibawa. Setiap kali orang menatap aku, mereka segan. Setiap kali saya bertemu dengan mereka ketakutan. Jadilah dia debt collector. Salah doa saya ya. Kemudian dia doa lagi, Tuhan jadikan aku hambamu ini seorang yang punya banyak pengikut. Jadilah dia pengembala bebek. Salah berdoa, saudara, bisa fatal gitu ya. Jadi kita kalau berdoa mesti dengan pertimbangan, hati-hati dan detail. Jadi kalau Anda mau berdoa selama doa puasa ini, doa dengan detail, saudara. Jangan terlalu general, mau kipas-kipas nanti jadi tukang sate beneran. Mau gini nanti jadi yang salah gitu ya. Nah, ada banyak orang Kristen yang nggak bisa berdoa dengan percaya diri. Takut berdoa, takut salah waktu berdoa, saudara ya. Apakah doa saya sudah benar? Apakah doa saya sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan dari orang Kristen tuh, saudara. Saudara, saya di sini sudah percaya berdoa dengan percaya diri seperti tema ini bukan berarti kita berdoa dengan memaksa Tuhan sehingga Tuhan mengabulkan apa yang kita mau. Bukan itu artinya, saudara. Berdoa dengan penuh percaya diri artinya kita percaya pada kemampuan dan kemauan Tuhan untuk mengabulkan, untuk menjawab doa kita. Bukan karena kita, tetapi karena siapa Dia. Karena pada waktu kita mengenal, saudara ya, pada waktu kita tahu siapa Tuhan kita, kepercayaan diri kita akan meningkat waktu kita berdoa. Amin. Nah, satu kali murid-muridnya penasaran waktu lihat Yesus. Ini kok Yesus kalau berdoa beda ya sama imam-imam. Orang Israel, saudara, dari kecil mereka sudah diajarkan berdoa. Orang Israel sejak dari masa kecil mereka sudah melihat orang-orang berdoa, imam-imam berdoa. Setiap Sabat mereka datang ke sinagog, kemudian mereka belajar melihat, mengamati apa yang terjadi di sana, saudara. Tapi waktu Yesus berdoa, ada hal yang menarik di situ, saudara. Waktu Yesus berdoa, mereka lihat ini bukan seperti ritual dari para imam yang mereka kenal. Mereka penasaran, lalu mereka berkata kepada Yesus, Yesus, ajarkan kami berdoa. Nah, murid-murid yang penasaran ini minta diajarin, lalu Yesus mengatakan kepada mereka, saudara. Mereka katakan, mereka diajarkan satu doa yang kita kenal saat ini dengan doa Bapa kami, saudara. Ada dua kata pertama di dalam doa Bapa kami yang ada dalam sorga. Dua kata pertama ini, saudara, benar-benar mengguncang apa yang selama ini mereka percayai. Apa yang mereka selama ini kenali, saudara. Bapa kami, waktu Yesus mengajar anak-anak murid-murid ini untuk berdoa. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, beberapa kali memang Allah disebut Bapa, saudara. Tapi bukan sebagai doa pribadi atau relationship pribadi, tapi sebagai penggambaran, saudara. Tetapi dalam perjanjian yang baru ini, saudara ya, Yesus mengajar untuk menyebut Allah kita di dalam doa sebagai Bapa, saudara. Bahkan di dalam perjanjian baru, saudara, ada 150 kali, saudara, kata Bapa diulang-ulang di dalam satu doa, saudara. Yesus mengajar kita bahwa Allah bukan cuma sekedar satu kekuatan, tetapi Allah adalah satu pribadi. Amin, saudara. Dalam perjanjian baru, kata Bapa gitu ya, dalam bahasa Aramik, itu bahasa yang dipakai oleh orang Israel pada zaman itu, bahasa Aramik, saudara. Mereka katakan
abun gitu ya. Ya Abah gitu ya. Itu seperti kata-kata seorang bayi waktu pertama kali bisa ngomong kepada papanya. Bayi itu katakan Abah gitu ya. Papa, dada gitu ya. Satu yang kata-kata yang simple yang seorang bayi bisa katakan, saudara. Apa itu, saudara? Perkataan waktu Yesus katakan, kalau kamu berdoa katakan Abah, katakan Papa. Nah, saudara, ini menggambarkan kasih dan rasa aman dari seorang anak gitu ya. Satu kedekatan, intimasi yang luar biasa antara seorang bayi dengan papanya, saudara. Waktu Yesus mengajarkan berdoa, dia berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus menyuruh kita menyebut dia Bapa. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang Israel, bagi murid-murid yang diajarkan. Panggil Bapa, emang bisa gitu ya. Nah, bagi sebagian orang memiliki hubungan yang kurang baik, saudara. Bagi sebagian orang yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan papanya, kebenaran ini sangat sulit untuk dibayangkan, saudara. Sangat sulit untuk dibayangkan. Memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa. Mungkin waktu mereka orang-orang tertentu gitu ya yang mengalami kepahitan dengan ayahnya, waktu menyebut Bapa, mungkin luka terdalam hati mereka, saudara, atau dalam hati Anda terkuak lagi, teringat lagi, membuka kenangan yang menyakitkan di dalam hati Anda. Mungkin papamu pernah menyepelekan Anda gitu ya. Mungkin papamu pernah melukai Anda, mungkin dia orang yang kasar atau yang abusive gitu ya, yang suka mukul Anda. Apa aja yang ada di dekat dia bisa menjadi alat bagi dia untuk menyiksa Anda, saudara. Mungkin papamu juga sejak masa kecilmu nggak hadir, Anda nggak tahu, nggak kenal begitu dekat dengan papa Anda, saudara. Dalam hatimu Anda mungkin akan menolak figur Allah sebagai papa gitu ya. Figur papa di sorga mungkin ada sesuatu yang aneh di situ. Sehingga Anda nggak memiliki kepercayaan diri untuk berdoa kepada dia dan menyebut dia papa, saudara. Nah, saudara, pada hari ini, pada saat yang luar biasa ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua, terutama bagi Anda yang punya konsep yang salah mengenai ayah, untuk mengubah konsep ini dan melihat Allah sebagai ayah yang sempurna, saudara. Amin. Melihat dia sebagai Bapa yang sempurna. Aku berdoa supaya kita semua diubahkan oleh Tuhan. Mindset kita diubahkan oleh Tuhan sehingga hari ini menjadi momen bagi Anda untuk bisa melihat dia sebagai Papa yang baik, saudara. Anda bisa berdoa dengan confident, dengan rasa percaya diri karena Anda mengenal dia dengan satu konsep yang berbeda, Papa yang baik yang ada di sorga. Nah, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar 4 karakter tentang Papa kita gitu ya, tentang ayah kita di sorga. Pertama, kita akan belajar mengenai karakter Tuhan yang adalah Bapa yang peduli. Kemudian kita akan lihat lagi bahwa Tuhan adalah Bapa yang konsisten, saudara ya, dan Tuhan adalah Bapa yang dekat, dan yang terakhir Tuhan adalah Bapa yang mampu. Kita lihat bagian yang pertama, karakter yang pertama kita akan lihat pada pagi hari ini. Yaitu Tuhan adalah Bapa yang peduli. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah Bapa yang peduli. Nah, kasih Allah kepada Anda jauh lebih besar daripada yang Anda bisa mengerti, saudara. Itu faktanya, saudara. Kasih Tuhan kepada Anda lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan, saudara. Kasihnya lebih dalam, bahkan dibandingkan dengan seorang ayah kepada anaknya, saudara. Kasihnya lebih kuat dan lebih lembut bahkan dibandingkan kasih seorang ibu kepada anaknya. Itu Allah kita, saudara. Di dalam Yesaya, kita baca ya. Yesaya pasal 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Enggak bisa, saudara. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bisa, saudara, seorang ibu melupakan anaknya, tetapi bagi Tuhan, dia nggak akan pernah bisa melupakan anak-anaknya, yaitu Anda dan saya. Amin. Allah sangat mengasihi Anda. Dia sangat mengasihimu dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan kasih Tuhan terhadap engkau. Kegagalanmu nggak akan bisa menghentikan kasih Tuhan kepadamu. Sikapmu gitu ya, attitude kita nggak bisa menghentikan kasih Tuhan kepada Anda. Dosamu, kepala batumu gitu ya,
Kesalahanmu, ketidaksetiaanmu nggak bisa menghentikan Tuhan untuk tidak mengasihi engkau, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, saudara. Nggak ada, saudara. Kita lihat ada satu firman Tuhan lagi. Roma pasal 8 ayat 38, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kata firman Tuhan, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus, kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Nggak akan ada, saudara. Mau malaikat tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Pemerintahan apapun tidak akan bisa, saudara. Dari sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, suatu makhluk lain, saudara ya, jin atau monster apapun, nggak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oh saudara, kalau Tuhan mengasihi Anda, Dia akan kejar kemanapun Anda pergi, saudara. Amin. Anda nggak bisa membuat Tuhan berhenti untuk sayang pada Anda. Anda bisa coba, tapi pasti Anda akan gagal. Saya mau bikin Tuhan nggak sayang lagi sama saya. Nggak mungkin, saudara. Dia akan tetap mengasihi Anda. Dia akan tetap mengejar Anda. Karena kasih Allah terhadap engkau tidak bergantung kepada prestasimu. Tapi kasih Allah kepada engkau bergantung kepada karakter Dia, saudara. Kepada karakter Tuhan. Yaitu Dia adalah Allah yang peduli, saudara. Amin. Satu kali Yesus datang, kemudian menyeberangi Danau Galilea. Dia ajak murid-murid, ayo kita menyeberang ke seberang, pergi ke seberang. Lalu mereka lagi pergi, semua murid-murid, sebagian besar murid-murid yang ikut dengan Yesus saat itu adalah para nelayan yang sangat profesional, yang sangat pintar, saudara. Mereka sudah hidup di sekitar Danau Galilea sejak masa kecil mereka sampai waktu itu mereka sudah dewasa, saudara. Jadi suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba badai datang. Dan badai itu sangat besar yang membuat orang-orang yang sangat ahli di dalam kapal ini, saudara, mereka semakin ketakutan, saudara. Makin lama makin menakutkan. Tapi Yesus tidur pada waktu itu. Murid-murid yang ketakutan berkata kepada Yesus, ya, di dalam Markus pasal 4 ayat 38. Dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Oh saudara, Guru, engkau tidak peduli ya kalau kita binasa. Mereka lagi mempertanyakan kepedulian Tuhan. Ingat, karakter pertama, Dia adalah Bapa yang peduli. Anda mungkin mengalami masa-masa sulit dan Anda berteriak kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau nggak peduli? Apakah engkau nggak peduli? Ini jadi pertanyaan banyak orang Kristen, saudara, saat ini. Apakah Tuhan nggak peduli ya waktu lihat keadaan saya? Anak-anak saya makin lama makin besar. Penghasilan saya makin lama makin nggak cukup untuk mereka. Tuhan, apakah engkau peduli? Tuhan, aku sudah mau tenggelam dengan masalahku, Tuhan. Anak-anakku bermasalah. Penghasilanku mungkin makin nggak cukup. Hutangku menumpuk, hubunganku kacau. Tuhan, kenapa engkau tidur? Kenapa engkau tidak peduli? Saudara, apakah Tuhan gak peduli? Jawabannya yaitu Tuhan peduli, saudara. Amin. Tuhan peduli, karena Dia adalah Bapa yang peduli. Saya mau ajak kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, mungkin sebulan yang lalu ya, saya selalu kasih ilustrasi dari keluarga kami, Matthew gitu ya. Matthew satu kali dia datang pada saya lagi sama Joel dan Matthew, kemudian Matthew datang dan katakan, Dad, saya mau kuliah sekarang di kelas 1 SMA, Dad, saya mau kuliah di Indonesia aja. Tapi saya kaget karena dia wajahnya agak seperti kecewa sekali gitu ya. Karena saya tahu dia pernah bilang ke saya dia pengen belajar bisnis atau antropologi gitu ya. Dan dia ingin kuliahnya di Eropa gitu ya. menurut Matthew gitu ya. Saya tanya kenapa? Itu Matthew jawab, kayaknya kita nggak punya uang untuk itu. Kemudian saya dengan penuh iba saya panggil Joel dan Matthew. Joel, Matthew sini. Kemudian saya tatap mereka dalam-dalam dan katakan, bukan tanggung jawab kalian
untuk memikirkan biaya. Itu tugas saya sebagai daddy. Itu tugas daddy. Tugas kalian bermimpi, tugas kalian berusaha, belajar dan lakukan yang terbaik. Itu tanggung jawab daddy. Untuk pusing tentang uang, mikirin dari mana uang untuk sekolah kalian. Kemudian saya tatap mereka dan katakan, I will sacrifice for you. Saya bilang itu. I will sell everything for your future. Saya akan jual apapun untuk masa depan Anda, masa depan kamu. Saudara, Papa dunia aja seperti itu, apalagi Papa di sorga. Tapi beberapa waktu kemudian, saudara, sekarang ini Matthew udah seneng kalau tanya, Matt mau sekolah di mana? Mungkin di Inggris kali. Dia udah percaya diri, udah nggak kecewa lagi, udah percaya diri gitu ya. Nah saya sekarang yang khawatir. Beberapa hari belakangan ini, saudara, di minggu ini ada satu lagu lama yang muncul dalam hati saya. Mungkin Anda tahu ya, lagu bahasa Inggris, saudara. I cast all my care upon you. I lay all my burden down at your feet. Anytime I don't know what to do, I just cast all of my care upon you. Aku serahkan segala khawatirku kepadamu, semua yang aku pedulikan kepadamu. Aku taruh semua bebanku kepadamu. Dan di saat aku gak tahu harus melakukan apa-apa, aku akan taruh semua kekhawatiranku kepadamu. Kenapa saudara? Karena dia Bapa yang baik, saudara. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia peduli, saudara. Bahkan, saudara perhatikan ya. Dia peduli, bahkan kepeduliannya kepadamu lebih besar daripada kepedulianmu sendiri terhadap masalahmu, saudara. Kalau saya selama beberapa minggu ini saya mikirin tentang masa depan mereka, Tuhan lebih peduli lagi daripada saya, saudara. Karena itu kita punya suatu keberanian dan rasa percaya diri. Jadi jangan kita berkata kepada Tuhan gitu ya, Tuhan, Engkau gak peduli ya kalau kita binasa. Saat itu Yesus langsung bangkit dan katakan, diam, tenanglah. Tuhan bukan katakan itu hanya kepada danau dan kepada angin. Dia katakan itu di dalam hati dan pikiran murid-muridnya. Yang mungkin waktu itu bergejolak. Diam, tenanglah. Tentu saja aku peduli. Tentu saja aku care. Karena itu saudara, karena dia adalah Allah yang peduli. Berdoalah dengan percaya diri. Dia lebih peduli tentang masalahmu daripada Anda peduli tentang masalahmu. Berdoalah dengan penuh percaya diri dan katakan, Tuhan, aku tahu Engkau peduli, itu sebabnya aku datang. Tolong aku Tuhan. Ulurkan tanganmu dalam kehidupanku. Amin saudara. Haleluya. Kita lihat karakter yang kedua saudara ya. Tuhan adalah Bapa yang konsisten. Kita katakan sama-sama. Tuhan adalah Bapa yang konsisten. Kasihnya konsisten, kepeduliannya konsisten, kesabarannya juga konsisten saudara. Dia bisa dipercaya saudara. Dia bisa diandalkan. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah saudara, katanya semua anugerah yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang saudara. Jadi Bapa segala terang itu waktu memberikan kepada kita, Dia memberikan persis seperti yang digambarkan oleh Tuhan, saudara. Kemarin 2 minggu yang lalu saya di Jepang, saudara. Satu malam itu saya kecapean sekali, kemudian saya kelaparan, saudara. Di hotel saya nengok gitu ya, ngintip di jendela dan di sana, saudara, ada lambang seperti telinga kelinci begini, saudara. Tapi manggil-manggil, McDonald, saudara. Wih, ada McDonald gitu ya. Saya langsung turun, ganti baju cepat-cepat turun gitu ya. Sampai di sana saudara, di McDonald itu setelah ngantri, sementara ngantri saudara saya udah lihat gambar-gambarnya gitu ya. Wah ada yang begini, Big Mac, ada yang ini. Saya bilang, wah itu sepertinya membangkitkan selera itu. Kemudian saya datang ke kasir dan katakan, Daburu Chiju Burger, double cheeseburger, itu bahasa Jepangnya begitu. Daburu Chiju Burger. Hitotsu kudasai, seto de hitotsu kudasai. Satu set saya bilang sama kentangnya, sama minumannya. Gitu. Saya langsung datang.
Kemudian mereka kerjanya cepat, kemudian saya bawa pulang, saya ke hotel gitu ya. Waktu sampai di hotel, waktu saya buka, saya kecewa sekali saudara. Double cheeseburgernya seperti habis ditabrak angkot. Dari gambarnya begitu gitu ya. Sampai di sini ya lepek begitu gitu, cuma tipis begini. Saya bilang ya ampun. Saudara, berapa banyak yang Anda pernah kecewa waktu beli atau belanja online saudara? Gambarnya beda sama apa yang diterima saudara. Kalau Allah kita dikatakan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sama seperti yang Dia gambarkan saudara. Nggak ada perubahan, nggak ada bayangan saudara. Gambar yang Anda lihat mungkin berbeda dengan apa yang Anda akan dapatkan. Nggak saudara. Dia nggak pernah berubah saudara, membikin perubahan. Dia nggak pernah menghasilkan distorsi atau bayangan atau permainan cahaya. Itu Bapa kita saudara. Dia berikan secara sempurna. Dia berikan sesuatu yang baik dengan sempurna saudara. Dia setia dan dia selalu berkata kebenaran. Dia nggak pernah PHP saudara. Kadang-kadang kita bilang oh kita akan kasih gini. Pada kenyataannya nggak seperti itu saudara. Kita bisa berubah, manusia bisa berubah. Janji orang, janji manusia itu bisa berubah. Tapi janji Tuhan nggak pernah berubah. Amin saudara. Malikat 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan gak pernah berubah saudara. Amin. Coba katakan kepada kiri dan kanan, Tuhan tidak pernah berubah. Bagi Anda yang di rumah katakan kepada diri sendiri, Tuhan gak akan berubah. Dan Dia selalu akan memberi yang terbaik kepada kita. Bahkan ketika kita berbalik meninggalkan Tuhan, Tuhan gak akan berpaling dari kita. Dia akan menanti kita di tempat itu saudara. Mungkin ada saatnya Anda merasa jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh. Anda yang berjalan menjauhi Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada di sana menanti Anda saudara. Karena kasih Allah kepadamu bukan berdasarkan performansmu. Atau berdasarkan pencapaian-pencapaianmu. Tapi kasih Tuhan kepadamu berdasarkan karakternya. Kasihnya tidak akan berhenti dan kasihnya tidak akan berakhir saudara. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan jika kita tidak setia, dia apa saudara? Tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam firman Allah yang hidup di ayat yang sama ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekalipun pada waktu kita ini demikian lemah sehingga tidak dapat beriman, ia tetap setia dan menolong kita. Karena ia tidak dapat menyangkal kita yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Dan janji-janjinya kepada kita akan selalu dilaksanakannya. Ini dari terjemahan firman Allah yang hidup saudara. Luar biasa ya. Itu janji Tuhan. Sekalipun kita gagal saudara. Oh berapa kali kita gagal. Tetapi Tuhan gak pernah sedikit pun menurunkan kasihnya karena kegagalan-kegagalanmu. Nah salah satu penyebab pemberontakan, kepahitan yang ada terhadap anak-anak yaitu janji yang tidak ditepati saudara. Papa kan udah janji, mami kan udah janji. Saat kita mendengar janji seseorang kemudian gak ditepati, hati kita hancur saudara. Rasa percaya kita terhadap orang itu hancur. Roma 11 ayat 29 katakan sebab karunia Allah dan panggilannya tidak dapat ditarik kembali. Dia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Tuhan gak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Ayah seringkali tidak menepati janji kepada anak-anaknya. Saya salah satunya. Capek sedikit, walaupun saya udah janji kita akan makan di luar. Aduh capek. Kita gampang sekali membatalkan janji, tergantung mood kita. Kadang-kadang kata-kata kita nggak bisa dipegang sebagai orang tua. Hari ini ngomong begini, besok ngomong seenaknya ngeles gitu ya. Enggak kok, maksud papa begini. Anak-anak jadi capek saudara. Anak-anak jadi nggak bisa berharap kepada kita. Orang tua kita nggak konsisten. Saya seringkali nggak konsisten. Dan orang tua yang nggak konsisten seringkali menghasilkan anak-anak yang insecure saudara, yang merasa nggak aman, yang merasa nggak pasti segala sesuatu. Bapa kita di sorga itu berbeda saudara. Amin. Coba katakan kiri kanan lagi, Bapa kita itu berbeda. Alkitab berkata saudara ya, Allahku tidak akan berubah dalam kasihnya kepadaku dan ia akan datang serta menolong aku. Tuhan gak akan berubah saudara. Kasihnya gak akan pernah berubah. Amin. Kasihnya kepadamu gak akan mengikuti harga beras gitu. Harga beras naik turun gitu. Kadang-kadang sekarang udah mulai turun. 2 minggu yang lalu tinggi sekali harga beras. Enggak saudara.
Kasih Tuhan nggak berdasarkan nilai dolar, saudara. Kalau dolar lagi tinggi, kasih Tuhan melimpah-limpah, saudara. Kalau dolar lagi hancur, kasih Tuhan juga hancur, saudara. Enggak, saudara. Kasih Tuhan itu tetap stabil dan nggak berubah, saudara. Karena itu kita bisa berdoa dengan penuh percaya diri datang kepada Dia dan katakan, Bapa, aku percaya kasih-Mu tetap kepada aku. Aku percaya kasih-Mu tidak berkurang kepada aku. Sekalipun minggu ini aku puasanya bolong-bolong. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan mengampuni sekalipun puasa Anda bolong-bolong? Katakan amin. Oh, yang amin yang paling kencang udah bolong-bolong dia. Nggak apa-apa, saudara. Ingat, kasih Tuhan nggak berdasarkan performa kita, saudara. Tapi berdasarkan karakter Dia, karakter Tuhan yang mengasihi kita. Kita lihat bagian yang ketiga gitu ya. Tuhan adalah Bapa yang dekat, saudara. Dia Bapa yang sangat dekat. Dia bukan Bapa yang absen. Dia bukan Bapa yang nggak hadir dalam kehidupan kita. Tapi Dia hadir. Dia nggak pernah mengabaikan kita dan Dia nggak pernah merasa terganggu dengan kehadiran kita, saudara. Saat engkau butuh Dia, Dia ada di sana. Bapa kita lebih besar daripada kasih Bapa kita lebih besar daripada kasih ayah duniawi, saudara. Karena Dia sangat dekat dengan kita, saudara. Ibrani 13 ayat 5, saya akan bacakan ya. Kita lihat ayat bagian yang ke B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ya. Saudara, saya mau ajak kita lihat ada ini bahasa Inggrisnya ya. Ini bahasa Inggrisnya. Dia katakan demikian, saudara. I will never under any circumstances desert you nor give you up nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake you or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Terjemahan bebasnya seperti ini gitu ya. Aku tidak akan pernah dalam keadaan apapun mengabaikanmu atau menyerah terhadapmu atau membiarkanmu tidak berdaya atau dalam level apapun membiarkanmu tanpa harapan. Aku tidak akan meninggalkan atau mengecewakanmu atau mengendurkan cengkramanku padamu. Pasti tidak. Wah, ini luar biasa, saudara. Janji Tuhan, Dia nggak akan pernah meninggalkan Anda. Dia nggak akan pernah melepaskan cengkramannya di dalam kehidupanmu. Saudara, bisa datang ke sini, Johnson, ke depan. Hubungan Anda dengan Tuhan itu, silakan. Pegang tangan saya. Sini, pegang di sini. Hubungan Anda dengan Tuhan nggak bergantung kepada kekuatanmu, saudara. Mungkin anggap aja Johnson Tuhan gitu ya, walaupun agak sulit. Bayangkan Johnson Tuhan gitu ya. Saya manusia yang lemah gitu ya. Ada saat-saat tertentu dalam kehidupan kita. Saya lemah, aduh Tuhan, nggak sanggup Tuhan. Kemudian pegangan saya terhadap Tuhan melemah, kemudian saya mulai melepaskan. Apakah saya terlepas? Enggak. Karena hubunganmu dengan Tuhan enggak tergantung dari kekuatan kita, saudara. Enggak tergantung daripada kekuatanmu, tapi tergantung pada kekuatan Tuhan yang mencengkeram hidup Anda, yang memegang hidup Anda, yang menahan hidup Anda, yang tetap mengasihi sekalipun saya kehilangan kasih mungkin. Sekalipun saya mungkin mengalami kejatuhan, kasih Tuhan kepada Anda enggak akan berubah, saudara. Amin. Thank you. Kita kasih tepuk tangan buat Johnson. Perhatikan, saudara, kata-kata Tuhan yang tadi, saudara. Rasakan kekuatan yang ada dalam ayat yang kita baca tadi. Perhatikan betapa Tuhan ingin meyakinkan Anda bahwa Dia available. Dia nggak akan mungkin meninggalkan engkau. Dia nggak akan mungkin melepaskan engkau. Dia bisa diandalkan. Dia setia, kata-katanya adalah konsisten. Kalau Dia bilang begini hari ini, besok akan tetap seperti itu, saudara. Amin. Karena itu datang kepadanya dengan rasa percaya diri, saudara, waktu berdoa. Apa yang Tuhan katakan kepada Anda melalui firman-Nya adalah tetap sampai selama-lamanya, saudara ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiran-pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pagi, Engkau masih juga memikirkan aku. Wah, luar biasa, saudara ya. Ini pikiran Tuhan kepada Anda, saudara. Sangat menyenangkan dan sangat indah untuk membayangkan, memikirkan bahwa kita selalu dipikirkan oleh Tuhan.
Nggak terhitung betapa sering pikiranmu tertuju kepadaku. Wah saudara, itu perhatian Tuhan kepada Anda. Di dalam terjemahan baru saudara dikatakan seperti pasir di laut katanya. Seperti pasir di pantai. Demikian banyaknya dan nggak terhitung kasih Tuhan kepada Anda saudara. Saudara coba bayangkan Anda ada di tepi pantai saudara. Dan di kiri kanan Anda terhempas pasir saudara. Dan bayangkan setiap butir pasir tertulis di situ, I love you Fernando, I love you Pak Boy misalnya. Kata atau I love you ganti dengan nama Anda. Dan setiap butir yang tertulis I love you Fernando ada dan terhempar di sekitar Anda. Ada ribuan, jutaan, miliaran pasir yang tertulis aku mengasihi engkau. Betapa besar saudara, gak terhitung kasih Tuhan kepada Anda saudara. Jadi dalam bagian ini saudara, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dekat. Ada 3 kesimpulan yang saya ingin katakan gitu ya. Pertama, Tuhan gak pernah terlalu sibuk bagi Anda. Tuhan gak akan bilang, sorry ambil antrian dulu ya, sebelum datang pada dia. Ambil nomor antrian dulu ya, nanti kalau giliran kamu baru ke sini gitu ya. Soalnya sekarang saya lagi sibuk ngurusin Pastor Fernando. Masalahnya besar banget kan. Misalnya giliran dulu, ini Pastor Fernando yang prioritas dulu. Enggak saudara, dia enggak pernah seperti itu saudara. Bahkan sekalipun orang tuamu tidak memperhatikan Anda, Tuhan memperhatikanmu. Sekalipun orang tua Anda sibuk mungkin dalam pekerjaan, Tuhan tetap akan memperhatikan Anda. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia Tuhan yang luar biasa saudara. Dia Bapa yang luar biasa. Dia selalu dekat denganmu. Dia akan datang kapan saja engkau butuhkan saudara. Kedua saudara, kesimpulan yang kita bisa lihat yaitu Tuhan suka sekali untuk mencukupkan kebutuhanmu. Dia suka memberikan segala kebutuhanmu saudara. Salah satu nama Tuhan yang dikenal di dalam bahasa Ibrani yaitu Yehovah Jireh saudara. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Nah saudara, Anda bisa datang kepada dia dengan ribuan doa sehari. Dan Tuhan akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Di dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, jika kamu yang jahat, kita baca sama-sama ayat ini ya, 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia Allah yang mencukupkan dengan segala kebaikan. Bapa kita di sorga aja memberikan, apalagi dia saudara. Ketiga, Tuhan juga punya simpati dan bersimpati kepada rasa sakit kita saudara. Tuhan sangat dekat sehingga dia bisa melihat, dia bisa merasakan, dia bisa menyaksikan dan mendengar rasa sakit kita saudara. Orang tua seringkali sebaliknya saudara, kalau anaknya nangis, jangan nangis, anak cowok nangis. Atau anaknya lagi nangis karena takut atau karena sedih saudara. Jangan nangis, ini ada polisi gitu ya. Kemudian menakut-nakuti anak supaya nggak menutupi atau menguburkan rasa sakitnya saudara, kepedihannya. Anak cowok nggak boleh nangis gitu ya. Kemudian dia berusaha untuk tegar saudara. Dan akhirnya dia mengalami masalah-masalah di dalam emosionalnya. Mazmur 34 ayat 18 katakan demikian. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Kalau Anda saat ini mengalami masalah, mengalami tantangan, Anda saat ini mengalami patah semangat belakangan ini, Anda merasa direndahkan, Anda merasa dikucilkan, Anda merasa disalah mengerti, Anda mungkin kehilangan semangat ya saudara. Anda mungkin hampir menyerah dengan keadaanmu. Menurut ayat ini, Tuhan sangat dekat dengan Anda saudara. Menurut ayat ini, Tuhan ada di dekat Anda saudara. Mazmur 46 ayat 1 katakan, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong di dalam kesesakan. Amin saudara.